Ratu Medusa yang duduk bersila di atas batu puncak gunung, dia melirik Xiaoyan acuh tak acuh. Ini sudah 2 bulan, kamu seharusnya telah mencapai batasmu. Jika kamu terus berjuang, ada kemungkinan bahwa orang lain akan harus datang menyelamatkanmu. Xiaoyan juga perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar suara Ratu Medusa. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku khawatir tidak dapat memperoleh pil pemulihan roh jika kamu mati. Kamu dapat yakin bahwa aku masih bisa melanjutkan. Pil obatmu juga pasti akan mencapai tanganmu. Wajah pucat Xiaoyan tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan douchinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan api selama 2 bulan. Dan pada saat ini, pandangan Xiaoyan sudah semakin kabur. Dia jelas memahami bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun menyerah pada saat seperti ini. Kemudian tubuhnya bergoyang, akhirnya tidak mampu lagi bertahan, dan jatuh ke tebing yang ditutupi awan dan kabut. Sialan, Ratu Medusa tidak bisa menahan mengutuk ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh ke tebing. Meskipun ada penolakan dalam dirinya, namun dia masih menyelamatkan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sudah muncul di atas tubuh Xiaoyan dan meraihnya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan membawa Xiaoyan kembali naik ke puncak gunung. Kemudian dia segera melemparkan telapak tangannya ke arah ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Peng, kamu siapa? Tunjukkan dirimu. Kaki Ratu Medusa menekan udara kosong, wajahnya berubah dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang berada di tangannya segera terhisap. Akhirnya itu diterima oleh sosok ilusi manusia, tepatnya Yao Lao, sebelum dia membawa Xiaoyan bergegas ke arah langit. Ratu Medusa, kamu perlu bertanya, apakah aku setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku? Teriakan tua marah bergema di langit. Kekuatan spiritual kuat bahkan menyebabkan Ratu Medusa mengubah ekspresinya. Itu kamu? Ratu Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera menekan alisnya dan bertanya heran. Yao Lao tertawa, mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Benar-benar tak terduga. Kamu telah berhasil bergabung dengan Heaven Shaolin Piton. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu telah benar-benar melonjak setelah tidur selama 2 tahun. Ratu Medusa tertawa dingin. Awalnya dia berpikir dia pasti akan mampu mengungguli pria tua misterius ini setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton. Namun dia tidak berharap kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Mengapa kamu masih di samping Xiaoyan setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton? Yao Lao jelas menyadari permusuhan di antara mereka. Dia jelas masih takut ketika Ratu Medusa masih ada di sekitar. Ratu Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Apa hubungannya denganmu jika aku tinggal di sini? Pak Tua, kamu juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiaoyan mempermalukanku dengan cara waktu itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, kamu sebenarnya ingin mengaturku. Gadis yang berlidah tajam. Namun aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan masalah kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Kemudian tatapan Yao Lao menyapu ke segala arah sebelum pandangannya tiba-tiba berhenti pada kuali obat merah di atas batu besar. Kuali obat ini mengapa terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat dalam peringkat kuali obat surgawi? Tatapan Yao Lao sekali lagi menyapu dan melihat cincin berpenyimpanan yang berkualitas tinggi di jari Xiaoyan. Sepertinya kehidupan anak kecil ini cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sejenak sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Ratu Medusa mengurutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiaoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikuti. Tindakan Ratu Medusa mengikuti mereka secara alami tak luput dari perhatian Yao Lao. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak menghentikannya. Yang paling penting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Kemudian Yao Lao menyentuh dahi Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dan menyerbu jiwa kelelahan Xiaoyan. Kemudian memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya juga perlahan sadar dan menatap wajah yang sangat akrab. Guru, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Bagaimana kabarmu? Tatapan Yao Lao menatap tajam wajah Xiaoyan, kemudian menepuk lembut kepalanya. Xiaoyan, kamu telah melakukannya dengan baik. Xiaoyan mengusap kepalanya dengan canggung dalam menghadapi pujian gurunya. Dia berjuang untuk duduk. Matanya tiba-tiba melirik Ratu Medusa yang jauh. Cailin, terima kasih untuk menyelamatkanku.
Meskipun Xiaoyan tidak sadarkan diri ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Namun, Ratu Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun. "Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu, aku hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah kamu janjikan." Xiaoyan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia kemudian menoleh pada gurunya. "Guru, kekuatanmu telah membaik." "Ini tidak dapat dianggap perbaikan, hanya pulih sedikit dari kekuatanku saat itu. Pertama, aku harus menyelesaikan masalah tubuhku jika aku ingin benar-benar pulih." Yao Lao menggelengkan kepalanya. "Xiaoyan, bagaimana dengan Polen Hak Flame?" "Aku telah menyempurnakannya." Xiaoyan tersenyum melihat wajah gembira gurunya. "Selain itu, guru, murid ini juga telah menyelesaikan orang yang mengkhianati gurunya, namun rohnya diambil oleh Hall of Soul." Ekspresi kepedihan di wajah Yao Lao segera berubah menjadi serius setelah mendengar roh Han Feng diambil Hall of Soul. Jika seperti ini, ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak mati begitu mudah. Han Feng memiliki beberapa hubungan dengan Hall of Soul di masa lalu. Saat itu, para anggota Hall of Soul telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa Hall of Soul tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk memungkinkannya untuk tetap hidup. Hall of Soul sebenarnya sangat merepotkan. Ada kemungkinan bahwa Han Feng tidak benar-benar mati. Sayang sekali. Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Yao Lao mengangguk sedikit. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Medusa. "Ada sesuatu yang ingin kudiskusikan dengan muridku. Bisakah kamu melangkah pergi sejenak?" Ratu Medusa menekan alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiaoyan sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya menghilang dengan cepat. Benar-benar tak terduga bahwa kekuatannya benar-benar meningkat sebanyak ini setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton. Tatapan Yao Lao menatap tempat Ratu Medusa menghilang sebelum dia menghela napas. Sebenarnya ada jejak ketakutan dalam kata-katanya. "Guru, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama 1 tahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi padaku, aku dapat memintanya untuk campur tangan. Saat guru tertidur, aku telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali." Kamu iblis yang kecil, benar-benar punya banyak siasat. Kamu sebenarnya bahkan mampu menaklukkan wanita yang begitu kejam." "Itu benar, Polen Hak Flame telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu, 2 jenis api surgawi, sudahkah mereka bergabung?" Kemudian Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan gelas Lotus Heart Flame muncul di atasnya. Beberapa saat kemudian memisahkannya menjadi 2 api dan sekali lagi menggabungkannya. Itu sebenarnya bisa dipisahkan setelah bergabung? Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Wajahnya langsung terpana. Jika dipisahkan, mereka mengkonsumsi banyak douji, namun keuntungannya keduanya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Karena kamu telah menelan dan menggabungkan Polen Hak Flame, mantra api seharusnya berevolusi bukan? Coba dan sebarkan metode Cimu, aku akan memeriksanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiaoyan. Segera, pikiran Xiaoyan bergerak dan metode Qi mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, mantra api memang sudah masuk kelas T, namun seharusnya hanya di level rendah. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tertawa pelan. "Guru, aku sudah menggabungkan 2 jenis api surgawi. Dapatkah aku membantumu memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohmu?" Yao Lao terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Kita tidak bisa terburu-buru. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Tidak banyak hal yang kamu butuhkan, hanya 3 macam. Pertama, pil peleburan darah penumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Ketiga, kerangka elit Dojong. Ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius secara bertahap menjadi kusam. Pil obat di puncak tingkat 7, esensi darah binatang sihir peringkat 7. Itu menggambarkan sosok Ratu Medusa, kerangka elit Dojong. Dia benar-benar harus pergi dan mencari elit Dojong untuk membunuhnya. Wajah Xiaoyan penuh kepahitan saat dia mengangguk.
Aku akan mengingat semua ini di dalam hatiku. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan obat ini di masa depan. Yaolau tersenyum kecil dan berkata, secara alami tidak akan merepotkan jika seseorang menyempurnakan tubuh biasa. Namun, jika kekuatan spiritual seseorang yang lebih kuat, semakin ketat persyaratannya. Jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memperbaiki tubuhku di masa depan, kemungkinan kekuatanku akan lebih kuat dibanding masa lalu. Xiaoyan merasa sedikit gembira setelah mendengar ini, cara di mana Su Qian dan lainnya berbicara kepada Yaolau, bahwa Yaolau saat itu seharusnya adalah seorang elit Daozong. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari tingkat ini, bukankah itu berarti akan menjadi elit Daozong? Yaolau sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya. Kamu dapat berhenti melamun. Apakah kamu berpikir bahwa sangat mudah untuk naik ke level Daozong? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan serius jika aku pergi ke klan pacarmu untuk membantumu mengajukan pernikahan. Xiaoyan terkejut, jantungnya segera bergetar sedikit. Dari kata-kata Yaolau, dia samar-samar dapat merasakan kekuatan menakutkan klan misterius yang dimiliki Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukan gurunya dengan serius jika mencapai level Daozong. Sepertinya aku masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu berpikir banyak. Dengan bakatmu, aku percaya kamu cepat atau lambat akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu. Sekarang kamu harus dengan tenang memulihkan diri. Xiaoyan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk dari cincin penyimpanannya. Hah? Botol obat ini benar-benar meninggalkan jejak segel energi. Pil obat ini? Tatapan Yaolau menatap tajam pada botol batu giok saat muncul. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang telah kamu sebutkan kepadaku saat itu. Pil pelahap kehidupan. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi sangat serius. Benda ini adalah sesuatu yang kakak keduaku dapatkan jauh di pegunungan. Karena itu, aku ingin meminta bantuan guru. Jangan beritahu aku bahwa saudara keduamu telah mengkonsumsi pil obat ini. Melihat Xiaoyan mengangguk, Yaolau sekali lagi menggelengkan kepalanya. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter pantang menyerah? Baiklah, jangan khawatir. Semua terlahir berlawanan. Jika ada racun, pasti ada penangkalnya. Sekarang saatnya bagimu untuk istirahat dan memulihkan diri. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Setelah mendengar ini, dia mulai duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Setelah 7 hari berlalu, barulah Xiaoyan membuka matanya dan dia sudah benar-benar pulih. Berdiri di atas batu besar, dia melihat ke bawah lautan pepohonan. Kemudian tangannya segera membentuk segel aneh dan mendorongnya ke depan. Meskipun aku telah melatih segel membuka gunung untuk waktu yang lama, aku masih saja nyaris tidak bisa memahaminya. Ini memang layak menjadi teknik di kelas tinggi. Beberapa saat kemudian, segel aneh lain terbentuk di tangan Xiaoyan. Cahaya warna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya, tubuhnya bergetar dan sosoknya sudah muncul di langit. Sayapnya kemudian menembak keluar untuk menstabilkan tubuhnya saat turun ke tanah. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai level kedua. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan memasuki level terakhir. Anak kecil, kamu akhirnya pulih, bahkan kekuatanmu meningkat. Yaolau mengangkat alisnya saat mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiaoyan. Sudah cukup lama sejak aku meninggalkan Blazing Sky Sharpening Tower. Akankah aku memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jama jika aku masih tidak dapat mengendalikan kekuatanku sendiri? Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Kekaisaran Jama? Sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata kita sudah jauh dari Kekaisaran Jama selama lebih dari 3 tahun. Yaolau tertawa pelan. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menantang sekte Mystic Cloud. Segera aku bisa pergi setelah menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Saat ini aku juga memiliki beberapa kekuatan di wilayah sudut hitam. Kali ini aku akan membawa sejumlah ahli kembali. Yaolau mengamati lelaki muda yang tersenyum di depannya dengan beberapa kejutan, kemudian menepuk kepalanya. Anak kecil itu memang sudah dewasa, kamu bukan lagi anak impulsif saat itu. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiaoyan juga agak malu dalam menghadapi kata-kata gurunya. Mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu sekarang?
Bisakah orang muda dipanggil muda jika dia tidak bertindak impulsif dan sembrono? Yao Lao menampar tangan di pundak Xiaoyan dan memarahi dengan tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum sedikit. Dia perlahan berbalik dan melemparkan tatapannya ke utara yang jauh. Di sana ada sebuah kekaisaran yang disebut Kekaisaran Jama. Di dalamnya adalah sekte yang disebut Sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud, tunggu saja, segera kita akan bertemu lagi.